we thank you for your blessing. Pagi ini kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. So we will be able to carry out our praise and worship to you. Karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you God for this opportunity to worship you Terima kasih untuk kesempatan untuk menyembah-Mu Tuhan. as our King, as our Savior. Sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Penyelamat kami. We believe that you be pleased by our praise and worship, Lord. Kami percaya Engkau Tuhan disukakan dengan pujian kami. And now we know that you are ready to bless us more. Dan sekarang kami tahu bahwa Engkau Tuhan lebih lagi ingin memberkati kami. Father, it's time for us to listen of your word. Bapa, ini waktunya kami mendengarkan kebenaran-Mu. May we be able to be a good listeners. Biarlah kami menjadi pendengar yang baik. Bless us, Lord, with your word. Berkati kami dengan firman-Mu. Teach us and guide us Ajari kami dan pimpin kami. so we are able to walk in the right path according to your plan. Supaya kami dapat berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Help us, Holy Spirit, Tolong kami Roh Kudus. so we can understand God's words today, Supaya kami dapat mengerti perkataan firman Tuhan so hari that ini. can be a guide to live in life Supaya itu dapat menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani hidup kami. and overcoming the problems in our lives. Dan mengatasi segala persoalan dalam hidup kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Only in your name Hanya di dalam nama-Mu we praise and we pray. kami berdoa dan kami memuji nama-Mu. Amen. Amin. Hallelujah. Good morning, church. Selamat pagi umat Tuhan. It's been a while for us to having our sermon in English. Sudah agak lama bagi kita untuk tidak mengadakan ibadah bahasa Inggris. So please let me to preach in English today. Izinkanlah saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Inggris hari ini. Hallelujah. It's a privilege to be stand here and to share the word of God with you, the church, the people who believe in God. Sebuah kehormatan, satu yang istimewa untuk dapat berdiri di sini dan berbagi kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan yang percaya padanya. Thank you for our pastor for this opportunity. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya. So this month we are celebrating Christmas. Bulan ini kita merayakan Natal. And today I want to share something with you related to Christmas. Dan hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan berhubungan dengan Natal. Let's open our Bible on Luke chapter 2 verse 14. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Luke chapter 2 verse 14. Lukas 2 ayat 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. I believe we all know about the story on this passage. Saya percaya kita semua tahu kisah di dalam ayat ini. The angels came to bring a good news to the shepherds. Malaikat datang membawa kabar baik, berita baik bagi para gembala. Let's we talk about the shepherds. Mari kita bicara dulu, kita bahas dulu tentang gembala. In that time, shepherds were the lowest job. Pada masa itu, pekerjaan menjadi gembala itu adalah pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan rendahan. Even the shepherds, they could not be a witness in a court. Bahkan kaum gembala, para gembala tidak bisa menjadi saksi di pengadilan pada masa itu. They don't believe the shepherd. Mereka tidak percaya pada para gembala. In Jewish hierarchy, Di dalam hierarki Yahudi, the shepherds, para gembala they were actually considered as outcast. mereka sebenarnya dianggap orang-orang buangan.
Their word not only made them ceremonially unclean, Pekerjaan mereka tidak saja membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak tahir, najis, mereka orang najis, dianggap najis, but it kept them away from the temple for weeks at the time. tapi karena mereka menggembalakan, maka mereka jauh dari bait Allah dan itu berminggu-minggu lamanya. And they could not be made clean. Dan mereka tidak dapat ditahirkan. So it's not common to meet a shepherd in the temple of God. Jadi kita tidak akan menjumpai para gembala di bait Allah. Maybe a question pops up in our mind. Mungkin Papa Mama bertanya, Why this great announcement, the good news, the great news kenapa berita baik, kabar baik ini was given to the lowly shepherds? diberikan justru pada para gembala, orang-orang yang kelas bawah, Not to a priest, bukan kepada para imam, rulers, lalu penguasa pemerintah, kings, raja, or Pharisee, orang-orang Farisi, not to the great men of Israel, atau untuk orang-orang yang hebat, pemuka-pemuka orang Israel, but just a common shepherds. justru kepada gembala, orang-orang biasa. Brother and sister in God, Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, this anonymous shepherd gembala-gembala ini represent all mankind. melambangkan seluruh manusia. We all like these shepherds Kita semua sama seperti gembala ini because of sin. karena dosa kita. We must be considered as outcasts by God Harusnya kita dianggap orang-orang terbuang because of sin. karena dosa kita. And because of sin, Dan karena dosa, there is no hope for us. tidak ada harapan untuk kita. We were God's enemies Harusnya kita menjadi musuh Allah. and we need to be punished. Dan harusnya kita menjadi orang-orang yang dihukum. The Bible says Alkitab berkata in Romans 3:23, dalam Roma pasal 3 ayat yang 23, for all have sinners karena semua orang telah berbuat dosa and fall short of the glory of God. dan telah kehilangan kemuliaan Allah. So we all the sinners, Jadi kita semua orang-orang yang berdosa. and we all are undeserving God amazing grace. Dan kita semua tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. But we all in desperate of this grace. Tetapi sebenarnya kita semua sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan. Brother and sister in God, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, in that time, pada masa itu no one wanted the shepherds, tidak ada orang yang suka mau menjadi gembala. but God chose them. Tapi Tuhan memilih mereka. No one cared Tidak about the ada shepherds, yang peduli pada para gembala. but God saw them. Tetapi Tuhan melihat mereka. No one considered the shepherd as a witness, Tidak ada yang menganggap mereka bisa menjadi saksi. but God trusted them with precious news about Jesus' birth. Tetapi Tuhan mempercayakan berita baik, kabar baik tentang kelahiran Yesus pada mereka. I want to remind you today, Saya mau mengingatkan saudaraku hari ini, God loves us so much. Tuhan sangat mengasihi kita. When we think nobody wants us, Ketika kita berpikir tidak ada orang yang suka saya, mau sama saya. nobody cares about Tidak ada yang us, peduli pada saya. nobody sees us, Tidak ada yang bahkan melihat saya. even when we think that we are all alone, Bahkan ketika kita berpikir kita sendirian. remember this. Ingatlah satu hal ini. There is still our God, Masih ada Tuhan. our mighty and loving God, Masih ada Allah yang besar dan yang mengasihi kita. that consider us as precious men and women. Yang memandang kita berharga, laki-laki dan perempuan. Then
He always loves us with His everlasting love. Dan Dia selalu dan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Or maybe in sometimes Atau bahkan kadang-kadang we think that we are not worthy enough to receive God's love. kita merasa bahwa kita tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. But remember this. Tapi ingatlah hal ini, God said, Tuhan berkata, we are precious and special in God's sight. kita berharga dan mulia dalam pandangannya. And God loves us. Dan Dia mengasihi kita. So that's the first thing. Itu adalah hal yang pertama. Whoever you are, Siapapun kita, wherever you go, kemanapun kita pergi, whatever you are going through right now, apapun yang kita sedang alami sekarang, when you think that nobody wants you, atau bahkan kita berpikir bahwa tidak ada orang nobody cares about you, yang peduli pada kita, nobody sees you, yang bahkan melihat kita, or you think that you are alone, atau bahkan kita berpikir bahwa kita sendirian. remember this. Ingat ini, God sees you. Tuhan melihat kita. God cares about you. Dia peduli pada kita. God loves you. Dia mengasihi kita. And God always be there for you. Dan Dia selalu ada untuk kita. Hebrew 13 verse 5 say, Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, I will never leave you. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. And I will never forsake you. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amen. Amin. Now let's back to our Bible verse today. Nah, mari kita kembali kepada pembacaan kita yang tadi. Luke 2 verse 14. Lukas 2 ayat yang ke-14. Glory to God in the highest, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. and on earth peace, Dan damai sejahtera di bumi. good will toward men. Bagi semua yang manusia yang berkenan kepadanya. Let's focus on glory to God. Mari kita fokus pada kemuliaan bagi Allah. Glory to God in this passage. Dalam ayat ini kemuliaan bagi Tuhan We also can say dapat juga dikatakan atau diartikan praise be to God, pujian bagi Tuhan, honor to God. hormat bagi Tuhan. Why the angels gave praise to God when Jesus was born? Kenapa para malaikat memberikan pujian, kemuliaan bagi Tuhan pada saat Yesus lahir? We all know why Jesus came to earth as a man. Kita semua tahu kenapa Tuhan Yesus datang ke bumi sebagai manusia. To be a redeemer for sinful men. Untuk menjadi juru selamat, penebus bagi orang-orang yang berdosa. The plan of redemption will bring glory to God. Rencana penyelamatan itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. And is designed to express the glory of God. Dan ini adalah salah satu cara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. I think we all agree Saya pikir kita semua setuju that highest praise is to be given to God bahwa pujian tertinggi harusnya diberikan kepada Tuhan. for His love in redeeming people. Karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. God's expression of His love and mercy Pernyataan kasih dan kemurahan Tuhan for people untuk kita by giving His only begotten Son to die for us. yaitu melalui memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal mati bagi kita. So for us, Jadi bagi kita, His people umatnya who receive the redemption, yang menerima keselamatan itu, we need to giving back to Him all the glory. kita harusnya memberikan bagi Tuhan kemuliaan, segala pujian dan kemuliaan. We need to glorify His name on earth. Kita perlu memuji Tuhan, memuliakan namanya di bumi. Praise be to God forever and ever. Memuji Tuhan selama-lamanya.
Because of His love Karena kasih-Nya and mercy, dan kemurahan-Nya we can be saved. kita diselamatkan. Paul the Apostle wrote on Ephesians 2 verse 3 to 6. Rasul Paulus menulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Let's we read it together in bahasa. Mari kita sama-sama baca dalam bahasa Indonesia ya. Efesus pasal 2 ayat 3 sampai 6. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Amin. Verse 4 say, Ayat yang keempat berkata, but God, tetapi Allah being rich in mercy, yang kaya dengan rahmat because of His great love. oleh karena kasih-Nya yang besar. Brother and sister, Saudaraku, this is one of many reasons why we praise and worship our God. ini adalah satu alasan kenapa kita memuji Tuhan. Because of His mercy, Karena kasih karunia-Nya, because of His grace, karena anugerah-Nya, we be saved. kita diselamatkan. So let's read 2 Corinthians 5, Mari kita baca 2 Korintus pasal yang ke-5, verse 19. ayat yang ke-19. That God was reconciling Sebab Allah mendamaikan dunia the world to Himself in Christ, dengan dirinya oleh Kristus, not counting people's sins against them. dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. God Allah not counting our sins against us. tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita. Like I said before, Seperti yang sebelumnya saya katakan, we are a sinners. kita adalah orang-orang berdosa. We need to be punished. Harusnya kita dihukum. But God Tetapi Allah not counting our sins against us. tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. We should be glad and rejoice in God's love. Kita harus bersuka cita dan bergembira karena kasih Tuhan. We should praise Him and glorify Him forever and ever. Kita harus memuji Tuhan dan memuliakan namanya sampai selama-lamanya. So that's a second thing. Itu adalah hal yang kedua. We'll finish this shortly. Kita akan segera selesai, tidak lama lagi. Now we continue the second phrase of this verse. Nah, kita akan melanjutkan ke frase yang kedua di dalam kitab Lukas tadi, Lukas pasal 2 ayat 14 tadi. On earth peace. Damai sejahtera di bumi. In other translation is peace on earth. Di dalam terjemahan lain ya itu. Ada damai sejahtera di bumi. Yes, the glory is belong to God. Ya, kemuliaan itu memang milik Tuhan. But for the earth, Tetapi untuk orang-orang di bumi, God give His peace. Tuhan Allah memberikan damai sejahteranya. In Jewish word, Di dalam kata Yahudi, peace means much more than trust in battle of life. damai itu artinya melebihi peperangan yang tiba-tiba berhenti, peperangan yang telah usai, pertengkaran yang sudah usai. Damai sejahtera melebihi itu.
It means well-being, Damai sejahtera berarti hidup dengan baik, health, sehat, prosperity, makmur, security, aman, soundness, lalu dia hidup berkelimpahan and completeness. dan ya berkecukupan. So it has do more with character than circumstances. Nah, damai sejahtera itu lebih kepada karakter daripada keadaan di sekitar kita. Because of sin, Karena dosa, earth was in chaos. bumi lalu jadi kacau balau. Men were enemies of God. Manusia menjadi musuh Allah. And when Jesus was born, Dan pada waktu Tuhan Yesus lahir, life was difficult at times. hidup pada masa itu sangat sukar. Pada masa Tuhan Yesus lahir. Taxes were high, Pajak tinggi harganya. unemployment was high, Angka pengangguran tinggi. morals were slipping lower, Dan moral manusia moralnya mulai merosot. Kemerosotan moral. and military state was in control. Dan keamanan negara itu sudah dikuasai oleh pemerintah Romawi. In that time, Pada masa itu, Roman law, hukum Romawi, Greek philosophy, filosofi Yunani, and even the Jewish religion dan bahkan agama Yahudi sekalipun couldn't meet the need of man's heart. tidak dapat memuaskan hati manusia. In that time, Pada masa itu it's really the hard time for adalah the people. masa yang sukar bagi orang-orang saat itu. And God sent His Son. Dan Allah, Bapa, lalu memberikan anaknya. The sinful earth and man Bumi yang berdosa, manusia yang berdosa ini could receive peace just because amazing grace of God. dapat menerima damai sejahtera hanya karena kemurahan Tuhan. That's why Oleh karena itu, news about Messiah will come as a Prince of Peace kabar tentang Mesias yang akan datang sebagai Raja Damai bring hope to the Jewish people. membawa harapan bagi orang-orang Yahudi waktu itu. When the angels came Ketika para malaikat datang to the shepherds, kepada para gembala, the shepherds already knew about the promise the Messiah will come. gembala-gembala itu sudah tahu tentang janji bahwa Mesias akan datang. But after the prophets, the last prophet in the Old Testament, Tapi setelah Nabi yang terakhir dalam perjanjian lama, to the time when Christ was born, dari jangka waktu dari Nabi yang terakhir dari perjanjian lama sampai kepada waktu Tuhan Yesus lahir, there is around 400 years. jangka waktunya itu sekitar 400 tahun. And in that 400 years, Dan di dalam masa 400 tahun itu, there is the angel never comes to show them to speak to people. tidak ada lagi Nabi yang berbicara, tidak ada malaikat datang untuk menampakkan diri lalu bicara bagi orang-orang. And the people feel that God believe them. Lalu orang-orang merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka pada masa itu. There is no guide from God through the prophet. Tidak ada lagi tuntunan dari Tuhan melalui nabi-nabi. There is no word from God through the angels. Tidak ada lagi firman Tuhan melalui malaikat. For 400 years. Selama 400 tahun itu. So it's easy for the people, for the Jews, Jadi mudah saja bagi orang-orang Yahudi waktu itu
to lose the hope, untuk kehilangan pengharapan mereka, to wondering it is true Messiah will come, lalu mereka berpikir, apakah benar Mesias akan datang? or they will wondering it is true God loves them. Apakah benar Allah mengasihi kita? They were wondering, where is God in this chaos situation? Lalu mereka bertanya-tanya, di mana Tuhan di dalam masa-masa yang sukar ini, bumi kacau balau itu? Maybe when we face difficulties in our lives, Ada waktunya kita menghadapi kesulitan, kesukaran dalam hidup kita, and we feel that God leave us, dan kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita. we try to seek God. Kita mencoba mencari Tuhan. We try to read His Bible. Kita mencoba untuk membaca firman Tuhan. We try to come to the church. Lalu kita datang beribadah di gereja. We try to have a quiet time with Him. Lalu kita juga punya saat teduh pribadi. But we feel nothing. Tapi kita tidak merasakan apa-apa. Our problems become bigger and bigger. Masalah kita justru semakin besar dan besar dan Our besar. mind is full of the problems. Lalu pikiran kita mulai penuh dengan masalah-masalah kita. And at that time maybe we ask God, where are you God? Lalu kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Why you let these problems happen to my life? Kenapa Tuhan membiarkan masalah ini terjadi pada saya? Why God I have to through these difficulties? Kenapa saya harus melalui kesukaran ini, masalah ini? And in that time there is no peace in our heart. Dan pada masa itu, waktu itu, tidak ada damai sejahtera di hati kita. Same with what happened in Israel in Jews 400 years without word of God. Hal yang sama terjadi pada orang Israel selama 400 tahun itu. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada firman Tuhan. And the situation around them become harder and harder. Dan keadaan di sekeliling mereka semakin sukar dan semakin sukar. When the people in despair, Ketika orang-orang sedang ada dalam masa putus asa, kehilangan harapan, God sent His Son. Tuhan mengirimkan Yesus Kristus. Allah memberikan Yesus Kristus, anaknya. And to bring peace on earth. Untuk membawa damai sejahtera di bumi ini. Jesus was born on earth to bring peace for it. Yesus dilahirkan untuk membawa damai sejahtera. Like we read in 2 Corinthians 5 verse 19. Seperti yang kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 19 tadi. Jesus came to bring earth and all creation reconcile to God. Jadi Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. And to make earth and all creation back in order. Dan menjadikan menjadikan bumi ini kembali seperti tujuan diciptakan semula. Just like after God created. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan bumi ini. Like we say before that earth in chaos because of sin. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa bumi menjadi kacau balau karena dosa manusia. And the birth of Jesus Christ Dan kelahiran Yesus Kristus bring peace. It means to put all the earth, all creation back to the order that like the first time God created. Kelahiran Yesus Kristus membawa damai sejahtera supaya manusia kembali pada tujuannya semula ketika Allah menciptakannya. We can find true peace just in Christ.
Kita hanya dapat menemukan damai yang sejati itu di dalam Kristus. Salvation in Christ Keselamatan di dalam Kristus is the way that lead us to the real peace. adalah jalan yang membawa kita kepada damai sejahtera yang sejati. Let's read Colossians verse 1, 21, Colossians chapter 1 verse 21 to 22. Mari kita baca Kolose 1 ayat 22 dan 23. And you were at one time strangers and enemies in your minds, as expressed through your evil deeds. But now he has reconciled you by his physical body through death to present you holy, without blemish and blameless before him. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. I love the part to present you holy, without blemish and blameless before him. Ya, saya suka bagian yang mengatakan bahwa untuk menjadikan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Let's read Romans 5 verse 1. Nah, mari kita baca Roma pasal 5 ayat yang pertama. Therefore, since we have been declared righteous by faith, Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, we have peace with God kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah through our Lord Jesus Christ. karena Tuhan kita Yesus Kristus. So, peace just can be found in Christ. Jadi damai sejahtera itu hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Peace that we need not external peace. Damai yang kita butuhkan bukan damai yang berasal dari luar. Because if it just external peace, Karena kalau damai itu datang dari luar, it easy to fade away. akan mudah untuk pudar, untuk berlalu, untuk hilang. It easy to change. Akan mudah saja untuk berubah. Because it depend on things around us. Karena itu tergantung pada segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. But Jesus said Tapi Yesus berkata in John 14 verse 27, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, peace I live with you. damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. My peace I give to you. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. I do not give it to you as the world does. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Do not let your heart be distressed Janganlah gelisah and lacking in courage. dan gentar hatimu. We, as his redeeming people, Kita yang adalah umat tebusannya must let the peace that he has given to us harusnya membiarkan damai sejahtera yang diberikan bagi kita itu be in control in our heart. menguasai hati kita. So we are not easy to be distressed, Sehingga kita tidak gampang menjadi gelisah, putus asa, or we not easy to be worried. dan tidak gampang menjadi khawatir. Because Karena we trust in amazing and great God. kita percaya pada Allah yang besar. He loves us so much, Dia sangat mengasihi kita. more than we can imagine. Lebih daripada yang dapat kita bayangkan. And because of his love, Dan karena kasihnya, he could send his son for us. Dia memberikan anaknya bagi kita. So what else he cannot do for Apalagi yang tidak us? dapat dilakukan untuk kita. Anaknya yang tunggal dia kasih. Everything he already given to us. Segalanya telah diberikan bagi kita. Because we are his people. Karena kita adalah umatnya. We are
precious in His sight. Kita berharga di matanya. He loves us with the everlasting love. Yang mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Everyone say that next year will be a hard year. Banyak orang berkata tahun depan itu akan menjadi tahun yang susah, akan ada resesi. As a human being, Sebagai manusia, maybe we will be worried. tentu saja kita khawatir. As a mom, as a wife, Sebagai mama, sebagai istri who control the money in family, yang mengatur keuangan dalam keluarga, it will be many things in our mind. ada banyak hal yang sudah mulai kita pikirkan sekarang ini. How can we eat? Bagaimana kita makan? Makan apa nanti? How can we going through this hard time? Bagaimana kita akan melalui masa-masa sukar yang akan terjadi Everyone nanti? said that it will be a really hard time. Semua orang berkata ini akan benar-benar menjadi masa yang susah tahun depan. Let's go to the next year Mari kita menjalani tahun yang depan ini, tahun yang akan datang. with let His peace take control of our heart and mind. Dengan membiarkan damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita. Because Karena that's the only thing hanya itu saja that make us yang dapat membuat kita can going through all the difficulties dapat melalui segala kesukaran with God. bersama Tuhan. So keep believing in Him. Jadi tetaplah percaya pada Tuhan. Our God never let us down. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. He will never leave us. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. He will never forsake us. Bahkan sekalipun tidak akan meninggalkan kita. Circumstances we face will be hard. Keadaan sekeliling kita akan menjadi semakin sukar. But remember this. Tetapi ingatlah hal ini. The peace that Jesus given to us Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan bagi kita not depend of these circumstances, tidak tergantung pada keadaan di sekeliling kita, but depend on who He is. tetapi tergantung pada siapa Yesus itu. Keep believing in God. Tetap percaya pada Tuhan. So the brother and sister, Jadi saudara-saudaraku, there is 3 things that we'll have learned this morning. ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. First, Yang pertama, even nobody sees you, bahkan ketika tidak ada orang yang peduli nobody padamu, cares about you, tidak ada orang yang melihat engkau, nobody wants you, bahkan tidak ada orang yang menyukai engkau, menginginkan engkau. there is God who always care about you. Ada Tuhan yang peduli, yang selalu ada untukmu. There is God who always love you. Ada Tuhan yang selalu mengasihi kita. And to Him, Dan hanya bagi Dia saja you are special and precious. kita berharga dan mulia. Second, Yang kedua, as He redeeming people, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, we should be glad and rejoice in God's love. kita bersuka cita dan bergembira di dalam kasih Tuhan. Praise Him and glorify Him forever and ever. Memuji Dia, memuliakan namanya sampai selama-lamanya. We need to always give Him the highest praises. Kita perlu untuk selalu memuji Dia, memberikan pujian tertinggi bagi Dia setiap saat. Third, Yang ketiga, the last one, yang terakhir, God bring peace on earth by giving Jesus Christ. Tuhan Allah memberikan damai sejahtera bagi kita di bumi melalui Yesus Kristus. The true peace can be found in Jesus. Damai yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. And if in every circumstances in our lives, Dan di dalam segala keadaan
di hidup kita, we need to let His peace be in control in our heart. kita perlu membiarkan damai sejahtera Allah itu menguasai hati kita. So we are not easy to get distressed Sehingga kita tidak mudah menjadi gelisah, tawar hati, or discouraged lalu putus asa when we face difficulties ketika in kita our lives. menghadapi kesukaran, kesulitan dalam hidup kita. God bless us. Amin. Tuhan memberkati. So before we end, I want us to have time to glorify our God. Sebelum kita selesai, saya mau beberapa saat kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan segala kebaikannya. Because of His love, Karena kasih-Nya we are here today. kita ada di tempat ini hari ini. Because of His love, Karena kasih-Nya we are safe. kita diselamatkan. So we need to glorify Him. Sebab itu mari kita memuliakan nama Tuhan. In the middle of what we prepare for celebrating Christmas, Di tengah-tengah persiapan untuk merayakan Natal, let's take time to glorify Him. mari kita sediakan waktu, ambil waktu untuk memuliakan Tuhan, More memuji than Tuhan. everything, Lebih dari apapun, let's praise Him. mari kita puji Dia. Let's glorify Him. Mari kita muliakan namanya. Amen. Amin.